Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Hijrah dari kelas Keperawatan B, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dari UIN Alauddin Makassar. Di sini saya akan mereview anatomi fisiologi reproduksi wanita. Pengertian sistem reproduksi wanita meliputi organ reproduksi, oogenesis, hormon pada wanita, fertilisasi, kehamilan, dan persalinan dan laktasi. Organ reproduksi pada wanita dibagi dua, yaitu organ reproduksi eksternal dan organ reproduksi internal. Selanjutnya, fungsi utama dari organ reproduksi wanita yaitu memproduksi sel telur untuk pembuahan. Selain itu, organ-organ ini juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin agar fungsinya bisa berjalan dengan baik. Sistem reproduksi wanita memiliki struktur tersendiri untuk mempertemukan sperma dan sel telur. Baiklah, selanjutnya organ luar sistem reproduksi wanita meliputi labia minora, vagina, hymen, glans of clitoris, mons pubis, uretra, dan vestibulum. Berikut ini penjelasan dari organ luar sistem reproduksi wanita. Yang pertama, labia majora. Pada labia majora ini berada pada bagian kanan dan kiri, berbentuk lonjong yang pada wanita menjelang dewasa ditumbuhi juga oleh pubes lanjutan dari mons veneris. Yang kedua, labia minora. Pada labia minora ini, bagian dalam dari bibir besar berwarna merah jambu. Lipatan jaringan tipis di balik labia majora tidak mempunyai folikel rambut. Banyak terdapat pembuluh darah, otot polos, dan ujung serabut saraf. Yang ketiga, klitoris. Pada klitoris ini terdiri dari caput atau glans clitoridis yang terletak di bagian superior vulva dan korpus clitoridis yang tertanam di dalam dinding anterior vagina. Terdapat juga reseptor androgen pada klitoris. Banyak pembuluh darah dan ujung serabut saraf, sangat sensitif. Kedua labia minora bertemu pada bagian kecil yang disebut sebagai klitoris. Meski kecil, tonjolan ini sangat sensitif, bahkan sebanding dengan penis pada pria. Klitoris ditutupi oleh lipatan kulit bernama preputium yang mirip dengan kulup di ujung penis. Seperti halnya penis, klitoris sangat sensitif terhadap rangsangan dan juga bisa ereksi. Yang keempat, vestibulum. Pada vestibulum ini, daerah dengan batas atas klitoris, batas bawah forcet, batas lateral labia minora, terletak di bawah selaput lendir vulva, terdiri dari bulbus vestibuli kanan dan kiri. Di sini dijumpai kelenjar vestibuli major atau kelenjar Bartolini dan kelenjar vestibulum minor. Pada vestibulum terdapat muara uretra, dua lubang saluran kelenjar Bartolini, dua lubang saluran Skene, berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang berguna untuk melumasi vagina pada saat bersenggama. Yang kelima, hymen atau selaput darah. Pada hymen ini merupakan selaput yang menutupi introitus vagina. Hymen normal terdapat lubang kecil untuk aliran darah menstruasi. Dapat berbentuk bulat sabit, bulat, oval, cribriformis. Septum atau fimria akibat koitus atau trauma lain, hymen dapat robek dan bentuk lubang menjadi tidak beraturan dengan robekan, misalnya berbentuk fimrias. Selaput darah sendiri memiliki fungsi untuk menyaring kotoran agar tidak langsung masuk ke dalam mis vagina. Selain itu, selaput darah bertumbuh seiring dengan berkembangnya orang intim seorang wanita. Bisa dikatakan bahwa selaput darah bukanlah selaput yang menjadi penanda seorang wanita masih perawan atau tidak. Yang keenam, orifisium uretra eksternal adalah tempat keluarnya air kemih yang terletak di bawah klitoris. Di sekitar lubang kemih kanan dan kiri didapati lubang kelenjar Skene.
Selanjutnya, alat reproduksi bagian dalam atau genitalia interna terdiri dari vagina, uterus, tuba fallopi, ovarium. Berikut ini penjelasan dari alat reproduksi bagian dalam atau genitalia interna. Yang pertama, vagina. Vagina atau iliang kemaluan, tabung yang dilapisi membran dari jenis epitelium bergaris khusus, dialiri banyak pembuluh darah dan serabut saraf, penghubung dari vestibulum ke uterus dengan panjang 7,5 cm. Pada puncak vagina menonjol leher rahim atau cervix uteri yang disebut porsio. Dinding sebelah dalam vagina berlipat-lipat yang disebut ruga. Vagina ini merupakan saluran muskul membransea atau otot selaput yang menghubungkan rahim dengan dunia luar. Bagian otot vagina diketahui berasal dari otot levator ani dan otot sphincter ani atau otot dubur, sehingga dapat dikendalikan dan dilatih. Selain sarana hubungan seks, vagina mempunyai fungsi penting lain, seperti jalan lahir bagian lunak, saluran untuk mengalirkan lendir dan darah menstruasi, saluran buang air kecil. Yang kedua, uterus. Uterus ini orang yang tebal, berotot, berbentuk buah pir, terletak di dalam pelvis antara rektum dan kandung kemih. Ototnya disebut myometrium, terdiri dari jaringan ikat dan ligamen. Panjang kurang lebih 7,5 cm, lebar 5 cm, tebal 2,5 cm. Pada wanita belum menikah, panjangnya 5-8 cm, berat 30-60 gram. Berdasarkan bentuknya, uterus atau rahim dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, fundus atau bagian dasar rahim yang merupakan bagian paling atas dari uterus yang permukaannya berbentuk bundar dan paling sering diraba tingginya saat menentukan umur kehamilan. Yang kedua, korpus atau badan rahim yang merupakan bagian utama dari organ kandungan. Bagian ini memiliki 2 lapisan dinding otot yang tebal dan elastis yang disebut myometrium dan paramentrium. Elastisitas dinding kandungan tersebut adalah faktor utama yang memungkinkan bagi kandungan membesar saat janin berkembang. Yang ketiga, isthmus yang merupakan bagian organ kandungan di daerah di mana bagian kandungan mulai menyempit. Dan yang keempat, cervix atau leher rahim yang merupakan bagian paling bawah dari organ kandungan dan merupakan bagian yang menghubungkan antara kandungan dengan vagina. Leher rahim ini memiliki dinding yang bisa menjadi basah dan licin pada saat masa subur sehingga memudahkan bagian sperma untuk berenang dan bertemu dengan sel telur. Yang ketiga, tuba fallopi terdiri atas 2 saluran telur terletak di kiri dan kanan. Panjang kurang lebih 12 cm, diameter 3-8 mm. Bagian luarnya diliputi oleh peritoneum visceral yang merupakan bagian dari ligamentum latum. Fungsinya menghantarkan ovum dan ovarium ke uterus. Dan ketiga, menyediakan tempat untuk pembuahan. Tuba fallopi ini adalah bagian organ reproduksi yang berbentuk seperti pipa atau tuba. Bagian tuba ini berfungsi sebagai lalu lintas sel telur saat dilepaskan dari organ kantung telur pada saat ovulasi untuk menuju ke arah kandungan. Sel telur biasanya dibuahi oleh sperma di sekitar tuba fallopi. Yang keempat, ovarium. Ovarium merupakan kelenjar berbentuk buah kenari terletak kiri dan kanan uterus di bawah tuba uterina dan terikat di sebelah belakang oleh ligamentum latum uterus.
Ovarium pada wanita normalnya terdiri dari 2 buah. Ovarium ini berlokasi menggantung di sebelah atas, kanan, dan kiri kandungan, dekat dengan bagian fundus. Fungsi dari ovarium sendiri adalah sebagai tempat penyimpanan bakal sel telur atau folikel dan sebagai organ kelenjar yang bereaksi untuk memproduksi hormon reproduksi. Ovarium pada umumnya berbentuk seperti kacang atau almond dengan ukuran sekitar 3-2 cm dan ketebalan kurang lebih hanya 1 cm. Fungsi dari ovarium tersendiri adalah sebagai tempat penyimpanan bakal sel telur atau folikel dan sebagai organ kelenjar yang bereaksi untuk memproduksi hormon reproduksi. Ovarium pada umumnya berbentuk seperti kacang atau almond dengan ukuran sekitar 3-2 cm dan ketebalan kurang lebih hanya 1 cm. Pada saat baru lahir, seorang wanita bisa memiliki sel telur hingga 1-2 miliar ovarium. Sel telur tersebut jumlahnya kian turun dengan bertambahnya usia karena sel telur menjadi layu dan mati. Baiklah, itu beberapa penjelasan dari anatomi fisiologi reproduksi wanita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.